Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di sisa hari di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah menjalankan ibadah, meningkatkan amal soleh kita, terlebih mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Perpecahan adalah haram. Umat Islam dilarang untuk saling bermusuhan, saling bertikai. Tetapi di sisi lain Islam juga membolehkan adanya perbedaan. Maka ada dua hal yang berbeda. Ada ikhtilaf, ada iftirak. Iftirak artinya berpecah belah. Ikhtilaf artinya berbeda. Ikhtilaf boleh, iftirak tidak boleh. Ikhtilaf artinya berbeda, dan perbedaan adalah suatu niscaya. Islam membolehkan adanya perbedaan karena itu adalah fitrah manusia. Yang kemudian dilarang adalah kalau perbedaan tersebut naik level menjadi perpecahan. Kalau perbedaan tersebut menimbulkan perpecahan, permusuhan di antara sesama umat Islam. Kalau kita lihat sejarah, jamaah sekalian, perbedaan bukan hanya kita lihat sekarang. Ada yang maulid, ada yang tidak maulid. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang 8, ada yang 20. Ada yang kemudian jarinya digerak-gerakan, ada yang hanya sekali digerakkan. Itu bukan hanya terjadi sekarang. Jauh sebelum masa kita ini, di generasi ulama terdahulu, di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, perbedaan sudah terjadi. Bahkan di masa sahabat Nabi Muhammad SAW, generasi paling mulia, generasi terbaik umat ini, perbedaan sudah terjadi. Di antara para sahabat Nabi di hadapan Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita tahu bagaimana kisah perang Bani Quraidah. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang melawan Yahudi Bani Quraidah yang telah mengingkari perjanjian. Waktu itu sore hari menjelang asar, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umat Islam yang ingin berangkat ke Bani Quraidah. Nabi mengatakan, la tusalliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Maka berangkatlah umat Islam waktu itu. Namun di tengah jalan ternyata didapati matahari hampir terbenam. Para sahabat gelisah karena belum sampai ke Bani Quraidah, sedangkan waktu asar sudah hampir habis. Terpecahlah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kemudian berpendapat bahwa kita sholat di jalan, karena perintah Nabi untuk tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksudnya adalah biar kita cepat-cepat sampai ke sana. Maka kalau sudah terbenam begini, sholat asar tidak dapat di sana, maka mau tidak mau kita harus laksanakan sholat asar di jalan.
Tapi kelompok kedua mengatakan tidak, kita harus jalankan sesuai dengan perintah Nabi, yaitu jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Walaupun asar sudah habis, tapi kita tetap jalankan perintah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang beliau katakan. Itulah para sahabat Nabi terpecah menjadi dua, hanya dalam perbedaan memahami perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun pulang setelah perang selesai dan Nabi diceritakan kisah tersebut. Lalu apa respon Nabi? Nabi memuji keduanya, tidak menyalahkan salah satunya. Kenapa? Karena kedua kelompok sahabat tersebut berusaha menjalankan perintah Nabi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Itulah jemaah sekalian, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang dilegitimasi dalam Islam, sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW selama tujuan dari perbedaan itu adalah untuk menjalankan perintah syariah sebaik-baiknya. Maka perbedaan bukan untuk kemudian kita singkirkan, tapi perbedaan berdasarkan pernyataan banyak ulama, ikhtilaful ummah rahmah, bahwa perbedaan di antara umat Islam adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, saya suka para sahabat Nabi itu berbeda pendapat, karena andaikan para sahabat Nabi itu semua satu pendapat dalam segala hal dalam urusan agama, niscaya agama ini menjadi sempit. Maka saya senang, kata Umar bin Abdul Aziz, para sahabat Nabi itu dulu berbeda pendapat. Jadi ada alternatif pilihan pendapat. Ada pendapatnya Umar, ada pendapatnya Abu Bakar, ada pendapatnya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Maka perbedaan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Hanya saja kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut, itu yang lebih penting. Karena banyak kita saksikan di lingkungan kita, mungkin ada orang kemudian mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang dicegah, yang kemudian dinahi mungkari itu adalah sesuatu yang ternyata bukan ranahnya. Oleh karenanya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair mengatakan, la yunkaru al-mukhtalaf fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih, bahwa perkara yang dalam ranah khilafiyah, yang ulama sudah beda pendapat dari dulu, maka tidak masuk dalam ranah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh diingkari. Wa innama yunkaru al-mujma' alaih, tapi yang diingkari itu, yang disalahkan, yang kita ajak, kita dakwahi supaya kembali ke jalan yang benar adalah sesuatu yang keharamannya sudah menjadi ijma, sudah disepakati. Maka tidak boleh kemudian, dalam kitab yang lain Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih mengatakan, idza ra'aita ar-rajul ya'malul amal alladzi tara ghairahu fala tanhahu. Jika kamu melihat seseorang dia beramal dengan sesuatu yang berbeda dengan yang kamu pandang, dengan yang kamu yakini, tapi masih dalam ranah khilafiyah, maka jangan kamu cegah dia untuk melakukan itu. Maka dari sini kita simpulkan bahwa perkara khilafiyah bukan ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh memandang orang yang beda pendapat dalam masalah khilafiyah sebagai orang yang sedang melakukan sebuah kemungkaran, sehingga kita harus kemudian mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita salahkan dia, kita kemudian seolah-olah dakwahi dia, kemudian ajak dia ke jalan yang benar. Padahal itu adalah ranah khilafiyah yang memang dari dulu ulama sudah beda pendapat. Maka dalam hal ini dibutuhkan ilmu yang luas agar kemudian kita bisa bersikap lebih luas. Karena ilmu yang luas menyebabkan perilaku yang luas. Sebagaimana kemudian dalam sebuah kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan bahwa fa'innal alim la yandaju hatta yatarafa'a anil asabiyah al-madhabiyah. Seorang alim itu belum matang ilmunya kalau belum menghilangkan fanatisme mazhabnya. Maka jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana para ulama dulu berbeda pendapat, sangat indah sekali kalau kita lihat. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpandangan bahwa qunut subuh adalah sunnah muakkadah. Bahkan kalau kita lupa qunut subuh, itu diganti dengan sujud sahwi, saking sunnahnya.
Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan justru qunut subuh adalah bid'ah. Tidak ada qunut subuh. Tapi ketika beliau suatu saat berkunjung ke Kufah, ke masjid bekas di sana dulu Imam Abu Hanifah hidup, dan masyarakat di sana bermadzhab Hanafi, beliau kemudian suatu saat diminta menjadi imam sholat subuh di sana. Beliau sengaja tidak qunut subuh karena beliau menghargai bahwa di sana masyarakatnya bermadzhab Hanafi. Kalau kita lihat misalnya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu adalah seorang pendiri mazhab Maliki. Beliau suatu saat pernah ditawari oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk kemudian menjadikan kitabnya Al-Muwatta sebagai buku pedoman negara. Tapi apa respon beliau? Beliau menolak. Apa alasannya? Karena beliau tahu di sepanjang wilayah kekuasaan Islam waktu itu banyak umat Islam yang memegang atau menganut mazhab-mazhab yang bermacam-macam. Imam Malik tidak mau memaksakan pendapatnya kepada seluruh umat Islam waktu itu. Bahkan contoh yang paling dekat misalnya tahun 2014 dulu pernah ada imam besar Masjidil Haram ya yang datang ke Jakarta, Masjid Istiqlal, kemudian beliau menjadi imam sholat Jumat ya, Syekh Sudais. Beliau bermazhab Hambali karena di Saudi mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Ketika beliau jadi imam, mazhab Hambali itu kalau baca bismillah itu disirkan, tidak dikeraskan bacaan bismillahnya. Langsung hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ketika membaca Al-Fatihah. Tapi ketika beliau kemudian jadi imam di Istiqlal, imam salat Jumat, beliau tiba-tiba mengeraskan bacaan basmalahnya. Bukan karena beliau pindah mazhab, bukan Pak. Atau bukan karena beliau takut nggak bisa pulang, bukan. Tapi karena ternyata beliau ini menghargai mayoritas masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, di mana dalam madzhab Syafi'i baca basmalah itu dikeraskan. Ini keindahan perbedaan kalau yang kemudian menyikapi itu adalah para ulama, yang kadang-kadang ribut justru malah akar rumput, malah kita yang tidak tahu apa-apa ribut di media sosial. Padahal para ulamanya, ulama yang munsif ya, ulama yang mukhlis, itu mereka dalam menyikapi perbedaan pendapat sungguh indah Pak. Kita dengar cerita misalnya Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka itu beliau seorang yang Muhammadiyah dan beliau ketika sholat subuh tidak kunut. Kiai Haji Idham Khalid adalah seorang yang Nahdliyin NU yang beliau kunut subuh. Suatu saat pernah dalam satu kapal bersamaan untuk menjalani perjalanan ibadah haji, zaman dulu masih naik kapal gitu ya. Ketika kemudian sholat subuh, kadang-kadang Buya Hamka jadi imam, kadang-kadang Kiai Haji Idham Khalid jadi imam. Ketika Buya Hamka jadi imam, beliau harusnya kan tidak kunut, tapi karena beliau di belakang tahu ada Kiai Haji Idham Khalid yang beliau NU, beliau sengaja kunut untuk menghormati Kiai Haji Idham Khalid. Dan sebaliknya ketika Kiai Haji Idham Khalid menjadi imam salat subuh, beliau sengaja tidak kunut untuk menghargai Buya Hamka yang memang tidak kunut. Jadi kebalik antara yang NU sama Muhammadiyah waktu itu. Nah, ini indahnya Pak, indahnya suatu perbedaan kalau disikapi dengan bijak. Maka tentu ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang yang sedikit ilmunya biasanya banyak mengingkari atau menyalahkan orang lain. Oleh karenanya mari kita belajar bersama-sama, kita perdalam lagi ilmu kita supaya kita bersikap lebih luas lagi. Karena kadang-kadang kita mempunyai pandangan sempit karena ilmu kita masih sedikit. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yufaqihu fiddin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.